Shalom, salam sukacita karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini yaitu kebangkitan Yesus adalah sukacita yang besar. Nats menjadi dasarnya, saya ambil dari Matius 28 ayat yang ke-8. Tetapi mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar untuk berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sesungguhnya kebangkitan Yesus merupakan satu hal yang mutlak. Kebenarannya tidak bisa dibantah. Karena ada begitu banyak saksi yang melihat kebangkitan Yesus ini. Bukan hanya Maria Magdalena, bukan hanya murid-murid Yesus, tapi lebih dari 500 orang telah melihat peristiwa ini. Markus 16 ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi kebangkitan Yesus ini tidak bisa diragukan lagi. Karena di mata hukum satu saksi bukan saksi. Tapi kita melihat bahwa kebangkitan Yesus ini disaksikan bahkan sampai dengan ratusan orang lebih. Karena tidak mungkin bagi para murid-muridnya, para rasul, untuk bersaksi kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang tidak pernah terjadi. Bahkan mereka berani mati demi sesuatu yang tidak pernah terjadi. Itu adalah kemustahilan, itu adalah sebuah kebodohan. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lalu sesungguhnya hal apa yang paling disyukuri? Ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Di antaranya kebangkitan Yesus ini menandakan bahwa maut telah dikalahkan. Ini juga menandakan bahwa kuasa Tuhan Allah kita ini sungguh luar biasa dan tidak ada tandingannya. Tapi yang perlu saya angkat di sini ialah bahwa kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa ini adalah inti dari keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 14 tadi, bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Full Life mengatakan bahwa seorang yang menyangkal kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak mungkin secara sah menganggap dirinya Kristen. Dia masih merupakan orang yang belum percaya karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa inti dari keselamatan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita bersyukur bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit. Bahkan masih ada lagi rangkaian lain, yaitu dia telah naik ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Ini adalah rentetan peristiwa yang begitu menyenangkan, begitu luar biasa bagi orang-orang yang percaya akan dia. Jadi bagi yang belum percaya, ingat hal ini, bahwa siapakah yang akan menyelamatkanmu dari maut? Siapakah yang akan menebus dosamu? Tidak ada cara lain, tidak ada orang lain, atau tidak ada jalan lain. Satu-satunya adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah mati menebus dosa-dosa kita, dan dia yang telah bangkit menunjukkan kuasanya atas maut. Bagi orang-orang yang sudah percaya, semoga renungan ini lebih lagi menguatkan kita dan pengharapan kita akan Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Kiranya ini menjadi suatu awal lebih lagi kami beriman kepadamu ya Tuhan. Karena di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami menyerahkan seluruh rangkaian
apapun yang Tuhan berikan untuk hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, karena kami tahu bahwa semuanya adalah penyertaan Tuhan, dan kiranya renungan hari ini bisa terus memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.